Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani. Saya dari kelas Piko 4A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal review yang telah saya buat. Pertama-tama saya membuka jurnal yang saya telah buat. Di sini jurnal satu saya judulnya tentang evaluasi keamanan serang exploit pada sistem operasi Android. Sini saya memilih judul sistem operasi perancang Android, di mana di dalam jurnal ini terdapat evaluasi tentang keamanan serangan exploit pada sistem operasi Android. Langsung ke tujuannya. Tujuan penelitian dilakukan untuk waspada maupun mengantisipasi terhadap serangan exploit melalui cara kerja cell injection. Lakukan keamanan pada sistem operasi Android dengan menonaktifkan sumber tak dikenal pada pengaturan keamanan yang ada di handphone. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian tindak atau action research. Istilah penelitian tindakan berasal dari karya Kurt Lewin mengenai dinamika sosial di Amerika pada tahun 1940. Dia bermaksud mencari kaidah-kaidah umum dalam kehidupan kelompok melalui pengamatan dan refleksi yang cepat terhadap proses-proses perubahan sosial di masyarakat. Objek penelitian menggunakan penelitian tindak atau action research. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dalam evaluasi keamanan serang exploit pada sistem operasi Android memiliki keberhasilan untuk mendapatkan sebuah informasi dan data pada Android versi 2 Froyo dan Android versi 4 KitKat, kecuali pada Android versi 5 Lollipop, dikarenakan sudah memiliki tingkat keamanan yang lebih aman, sehingga proses untuk mendapatkan sebuah informasi maupun pengambilan data tidak bisa dilakukan. Kelebihan dari penelitian ini, terdapat perbedaan saat pengambilan sebuah informasi. Untuk Android versi 2 Froyo tidak memiliki sebuah izin keamanan saat pengembalian, sedangkan untuk Android versi 4 KitKat memiliki sebuah izin keamanan saat pengambilan informasi, sehingga proses pengambilan informasi harus melalui perizinan keamanan terlebih dahulu. Kekurangannya dari versi Android adalah salah satunya pada sistem operasi Android versi 5 Lollipop. Informasi dan data tidak dapat diambil, maka lakukan pembaruan sistem operasi Android menjadi versi 5 Lollipop agar terlindung dari serangan exploit. Jurnal kedua, yang judulnya identifikasi kode jaringan tangan pada sistem operasi Android dengan metode Euclidean Distance untuk sistem kunci pintu. Tujuan penelitian yaitu memanfaatkan fitur yang ditawarkan oleh sistem operasi Android. Banyak para pencipta aplikasi yang membuat aplikasi dengan menawarkan berbagai macam manfaat dan kemudahan bagi penggunanya. Metode penelitian diperoleh dari data. Dari dalam penelitian ini direalisasikan sistem keamanan kunci pintu berbasis microcontroller yang diakses menggunakan citra kode jari tangan yang diambil menggunakan smartphone dan kemudian diolah menggunakan algoritma yang telah dirancang dengan metode klasifikasi Euclidean Distance, sehingga menghasilkan keputusan yang digunakan untuk mengeksekusi kunci pintu. Objek penelitiannya di Fakultas Teknik Elektro Telkom University, terus Fakultas Ilmu Terapan di Telkom University juga. Hasil penelitian diperoleh dari akurasi algoritma secara non-real time adalah 86,11%. Tingkat akurasi sistem rata-rata secara real time adalah 84%. Jarak jangkau maksimum komunikasi Bluetooth antara aplikasi dan hardware adalah 16,9 meter. Kelebihan penelitian ini, salah satu kelebihan sistem operasi Android yaitu menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Kekurangannya, pengguna pintu yang berwarna hampir sama dengan tangan user membuat citra grayscale diubah menjadi citra binar yang tidak sempurna, sehingga informasi rusak dan kode tidak dapat diidentifikasi dengan tepat. Jurnal yang ketiga berjudul Sistem Informasi Monitoring Harga Kopi Internasional Berbasis Android. Di sini tujuannya diharapkan hasil penelitian ini adalah untuk membantu petani kopi untuk mendapatkan informasi harga kopi yang terbaru sesuai dengan standar
harga kopi internasional yang berlaku. Ini ada gambarnya, mulai dari mengidentifikasi permasalahan, seterusnya studi literatur dan pengumpulan data, desain sistem, pembuatan aplikasi, pengujian aplikasi, masuk ke proses, berhasil, pembuatan laporan, dan selesai. Gambaran 1 menunjukkan alur penelitian yang terdiri atas beberapa tahapan yang meliputi mengidentifikasi masalah. Permasalahan adalah tahap permulaan untuk mengangkat masalah yang ada untuk diangkat sebagai topik penelitian, yaitu mengenai harga kopi yang tidak sesuai dengan standar harga kopi internasional di tingkat petani. Yang kedua, studi literatur dan pengumpulan data. Studi literatur merupakan tahap mendapatkan sumber pustaka dari buku, artikel, sumber di internet yang diperlukan untuk menambahkan pengetahuan yang terkait dalam penyelesaian penelitian ini. Sedangkan pengumpulan data berupa informasi harga kopi di tingkat petani dan harga kopi standar internasional. Yang ketiga, desain sistem. Pada tahap desain sistem ini ditentukan arsitektur diagram dari aplikasi yang dibangun. Hal ini menentukan bagaimana sistem atau aplikasi akan bekerja dan bagaimana desain antar muka untuk pengguna. Desain antar muka untuk pengguna dibuat supaya mudah untuk digunakan karena penggunanya adalah petani. Yang keempat, pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi berupa proses pengkodean dan menggunakan piranti lunak, diantaranya Java Development Kit atau JDK, Android Software Development Kit, dan Eclipse. Yang kelima, ada pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi meliputi dua jenis pengujian. Pengujian pertama dilakukan saat pembuatan aplikasi dengan menggunakan emulator Android Virtual Device atau APD untuk menjalankan aplikasi Android yang sudah dibuat di komputer. Pengujian kedua dilakukan dengan melakukan upload ke Google Play, kemudian menginstal smartphone Android. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi sudah berjalan sesuai dengan rancangan yang dibuat dan dapat berjalan tanpa masalah. Yang keenam, pembuatan laporan. Pembuatan laporan meliputi laporan keseluruhan penelitian yang sudah dikerjakan dari awal sampai hasil penelitian yang dihasilkan, yaitu berupa aplikasi berbasis Android. Objek penelitiannya yaitu mengenai harga kopi yang tidak sesuai dengan standar harga kopi internasional di tingkat penelitian. Hasil penelitian, aplikasi sistem informasi yang dihasilkan dapat memberikan informasi harga kopi internasional yang up to date sesuai dengan harga kopi internasional yang disediakan oleh situs www.ico.org. Dengan begitu, petani kopi dapat mengetahui harga kopi terkini dan terhindar dari tipu daya para pengumpul yang sering mempermainkan harga dengan memanfaatkan ketidaktahuan petani. Kelebihannya penelitian ini bahwa aplikasi sistem informasi yang dihasilkan dapat memberi informasi harga kopi internasional yang up to date sesuai dengan harga kopi internasional yang disediakan oleh situs. Dengan begitu, petani kopi dapat mengetahui harga kopi terkini dan terhindar dari tipu daya para pengepul yang sering mempermainkan harga dengan memanfaatkan ketidaktahuan petani. Kekurangannya dari penelitian ini adalah apabila petani tinggal di sebuah pedesaan yang tidak memiliki jaringan, maka aplikasi ini juga tidak dapat berfungsi dengan apa yang telah diterangkan sebelumnya. Review jurnal yang keempat, judulnya Rancangan Pengamanan Sistem Informasi pada Perancangan Android. Tujuannya, rancangan pengamanan dibuat dengan mengidentifikasi rancangan pengamanan pada dua sistem informasi yang sudah diteliti keamanannya. Metode penelitian kebutuhan pengamanan sistem informasi diidentifikasi dari dua penelitian, yaitu perancangan Square Electronic Archive dan perancangan Square Electronic Health Record Information System. Dari dua penelitian tersebut dilakukan pengelompokan jenis aset yang perlu diamankan dan teknologi untuk mengamankannya. Pembuatan perancangan pengamanan sistem informasi pada perangkat Android dilakukan dengan memetakan kebutuhan pengamanan pada perangkat Android. Dilakukan sistem informasi yang ada pada beberapa rancangan sistem informasi, yaitu lalu melihat kemungkinan implementasi berdasarkan literatur yang ada. Objek penelitiannya rancangan Square Electronic Archive atau SEA dan Square Electronic Health Record Information System atau SERIS. Hasil penelitian pengamanan yang diberikan pada rancangan Square Electronic Archive dan Square Electronic Health Record Information System memiliki ruang lingkup yang berbeda.
Perbedaan ini menjadi karena penelitian dilakukan dengan model pengamanan sistem informasi yang berbeda. Pengamanan series lebih kepada pengamanan aplikasi berbasis web. Ini karena lokasi penelitian sudah menerapkan pengamanan fisik dengan baik, sedangkan C dikembangkan dengan tiga jenis pengamanan, yaitu pengamanan jaringan, pengamanan fisik komputer, dan pengamanan aplikasi. Kelebihannya bahwa perancangan pengamanan sistem informasi yang diperoleh dari dua penelitian C dan series sepenuhnya dapat diimplementasikan di perangkat Android. Pengamanan yang diberikan oleh antivirus perangkat Android hanya untuk 30% serangan. Oleh karena itu direkomendasikan sistem informasi untuk perangkat Android hanya digunakan di jaringan tertutup dan terpercaya. Kekurangan dari penelitian ini adalah jaminan keamanan yang diberikan pada masih di sektor jaringan dan fisik aplikasi. Dengan keberadaan perangkat Android yang pada umumnya merupakan perangkat bergerak mobile, maka perlu diteliti lebih jauh sebagai rancangan pengamanan di sektor fisik perangkat Android sebagai server dan pengamanan di sektor personil. Yang review kelima judulnya analisis uji komparasi sistem operasi pada Android dan BlackBerry. Di sini tujuannya adalah membantu user agar sebelum membeli dapat memahami gadget dengan membandingkan platform Android dan BlackBerry, sehingga portability, reliability, keragaman produk, usability, open system, standar, dan security. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kuantitatif, di mana teknik pengambilan data dilakukan melalui kuesioner sampel terdiri dari 50 responden yang diambil secara acak guna memberikan pendapat terkait dengan analisis dengan mengajukan 13 pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu aplikasi statistik, untuk menganalisis data. Dalam melakukan analisis penulisan menggunakan analisis frekuensi. Objek penelitian sistem operasi Android dan BlackBerry. Hasil penelitian memiliki keunggulan pada kriteria tertentu, sehingga pengguna atau konsumen mendapatkan referensi untuk memilih jenis sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Aspek-aspek penting dari setiap sistem operasi yang dinilai adalah portability, reliability, keragaman produk, usability, open system, dan keamanan. Kelebihannya adalah sistem operasi terbuka sehingga dapat dikembangkan oleh sistem siapa saja. Dengan akses mudah ke Android market, multitasking, ponsel Android mampu menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, mudah dalam hal notifikasi atau dapat memberitahu Anda bahwa ada SMS, email, bahkan artikel terbaru dari RSS Reader. Mendukung semua layanan Google, aplikasi fasilitas penuh USB, atau penggunaan mampu mengisi baterai mass storage disk driver dan USS tethering. Kekurangan sistem operasi Android adalah iklan. Terkadang pada aplikasi yang di-download secara gratis dan mudah terdapat iklan. Lambatnya pembaharuan perangkat terdapat malware, boros baterai, atau karena punya banyak proses yang bekerja di balik layar. Judul review ke-6 yaitu pembuatan aplikasi pencatatan servis mobile di PT Armada International Motor berbasis Android. Tujuannya dikarenakan terdapat beberapa masalah yang ada pada divisi bengkel PT AIM, yaitu tidak efektifnya pencatatan pelanggan baru untuk servis baru, karena dengan aplikasi berbasis desktop pelanggan harus datang ke kantor dahulu. Tidak diketahui secara langsung kebutuhan data servis dan surat perintah kerja bengkel oleh karena kepala regu atau checker karena berada di sistem desktop yang terletak di kantor, serta service advisor SA tidak dapat mengetahui langsung jika servis sudah selesai karena checker harus memberitahukan secara manual kepada SA. Metode penelitian menguji hasil prototype, yaitu pengujian hasil dari pengembangan prototype. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Proses ini akan berulang jika hasil yang ada belum memuaskan. Jika hasil sudah memuaskan, maka proses ini akan berhenti pada tahap pengujian hasil prototipe.
Objek penelitian PT Armada Internasional Motor atau PT AIM. Hasil penelitian ini adalah aplikasi pencatatan servis mobile untuk SA dan checker. Sistem pencatatan servis mobil ini menggunakan teknologi Google Cloud Messages atau GCM untuk mempermudah pengiriman pemberitahuan kepada SA dan checker. Kelebihannya, aplikasi ini membantu mempercepat dan mempermudah kinerja SA dan checker yang bekerja di PT AIM Kota Magelang dalam menangani pelayanan servis mobil kepada pelanggan, sehingga aliran data antara SA dan checker tidak tersendat. Dan penelitian ini menghasilkan 2 aplikasi mobile. Kedua aplikasi ini diimplementasikan pada Android platform. Kekurangannya, jika terjadinya gangguan pada jaringan atau koneksi, maka sistem tidak dapat berfungsi. Yang ketujuh, jurnal reviewnya tentang WhatsApp Processing atau eksplorasi sistem berkas dan basis data pada aplikasi Android dan iOS. Tujuan penelitian, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi baru dalam layanan pertukaran pesan. Metode penelitian, beberapa jenis aplikasi pesan singkat baru muncul dengan konsep baru. Mereka berjalan di berbagai platform. Telepon pintar seperti Android, iOS, BlackBerry, hingga Windows Phone layaknya layanan SMS, namun dengan menggunakan jaringan internet, bukan jaringan telepon seluler sebagai jalur komunikasi utamanya. Objek penelitian, aplikasi WhatsApp dan eksplorasi iOS. Hasil penelitian, berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan pada aplikasi WhatsApp di platform Android dan platform iOS, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berkas basis data pada aplikasi WhatsApp di platform Android tersimpan dalam format transkrip. Jika perangkat Android sudah memiliki hak akses root, maka basis data yang tidak terenkripsi dapat ditemukan dengan bantuan aplikasi file manager khusus, misalnya root browser atau yang sejenis yang terpasang di perangkat Android bersangkutan. Yang kedua, berkas basis data pada aplikasi WhatsApp di platform iOS tidak tersimpan dalam format terenkripsi. Namun demikian, karakteristik platform iOS tidak memungkinkan untuk mengakses berkas secara langsung tanpa bantuan aplikasi pihak ketiga, semisal iExplore atau yang sejenis. Yang ketiga, struktur basis data yang memiliki aplikasi WhatsApp pada perangkat berbasis Android berbeda dengan struktur basis data yang dimiliki aplikasi WhatsApp digunakan cenderung terpusat pada baik itu untuk arsip percakapan maupun kontak penggunaan lain. Sementara itu pada platform iOS, basis data digunakan lebih terstruktur dengan rapi dan terdistribusi pada beberapa tabel yang berbeda dengan bantuan foreign key untuk menghubungkan tabel-tabel yang memiliki relasi. Yang keempat, perbedaan struktur basis data aplikasi WhatsApp pada platform Android dan iOS tidak memiliki pengaruh besar, mengingat informasi yang tersimpan tidak jauh berbeda. Konsekuensi logis dari perbedaan ini adalah cara query yang berbeda untuk menggali informasi yang sama di kedua platform yang berbeda ini. Yang kelima, informasi utama yang bisa didapatkan dari sistem berkas aplikasi WhatsApp di media, baik platform Android maupun iOS, adalah arsip percakapan disertai informasi lawan bicaranya serta berkas-berkas multimedia, semisal foto dan video yang dikirimkan pada percakapan. 6. Penelitian ini membuka peluang untuk dilakukannya penelitian lanjut, baik itu terkait aktivitas WhatsApp, forensik maupun aktivitas yang relevan. Salah satu peluang yang dilakukan adalah mengembangkan aplikasi khusus untuk melakukan pembaca berkas basis data WhatsApp yang dapat melakukan automatic query sesuai dengan hasil temuan pada penelitian ini, agar dapat menyajikan arsip percetakan dari berkas basis data yang ditemukan layaknya tampilan pada aplikasi WhatsApp aslinya. Selain itu, penelitian sejenis juga dapat dilakukan pada aplikasi pesan instan lainnya yang juga memiliki populasi cukup besar, agar dapat memberi wawasan yang lebih luas yang dapat berguna untuk keperluan mobile forensik secara umum.
Dengan adanya gambaran serupa pada masing-masing aplikasi yang berbeda, penelitian lain juga dapat dilakukan untuk membandingkan perbedaan karakteristik dari masing-masing aplikasi yang ada, baik dari sisi keamanan hingga kemudahan proses forensik yang bisa dilakukan dari masing-masing aplikasi tersebut. Kelebihan dari penelitian ini, basis data pada aplikasi WhatsApp di platform Android tersimpan dalam format terskripsi. Jika perangkat Android sudah memiliki hak akses root, maka basis data yang tidak terskripsi dapat ditemukan dengan bantuan aplikasi file manager khusus, semisal root browser atau yang sejenisnya, yang terpasang di perangkat Android bersangkutan dan informasi utama yang bisa didapatkan dari sistem berkas aplikasi WhatsApp di media penyimpanan baik pada platform Android maupun iOS adalah arsip percakapan disertai informasi lawan bicara serta berkas-berkas multimedia atau semisal foto dan video yang dikirimkan pada percakapan. Kekurangannya, struktur basis data yang dimiliki aplikasi WhatsApp pada perangkat berbasis Android berbeda dengan struktur basis data yang dimiliki aplikasi WhatsApp pada perangkat iOS. Pada platform Android, struktur basis data yang digunakan cenderung terpusat, baik itu arsip percakapan maupun kontak pengguna lain. Sementara itu pada platform iOS, basis data yang digunakan lebih terstruktur dengan rapi dan terdistribusi pada beberapa tabel yang berbeda dengan bantuan foreign key untuk menghubungkan tabel-tabel yang memiliki relasi. Yang ke-8 reviewnya berjudul Sistem Notifikasi Antrian Berbasis Android. Tujuannya adalah untuk merancang dan membuat sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi seputar kepadatan antrian kepada pengguna sistem dari mana saja, kapan saja, dan membuat pengguna aplikasi tidak harus selalu berada pada barisan antrian sehingga pengguna bisa mengerjakan aktivitas lain sampai diterimanya notifikasi antrian yang dikirimkan sistem. Metode penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data baik melalui metode wawancara, observasi, kuesioner maupun pustaka. Yang kedua, melakukan analisa sistem berjalan. 3. Perencanaan sistem. Dan pada tahap perancangan ini, penelitian menggunakan smartphone Galaxy S3 sebagai hardware dan bahasa Android sebagai bahasa pemrogram serta Eclipse sebagai software pembuat program. Dalam buku Nazruddin Safaat H. Eclipse adalah sebuah ID atau Integrated Development Environment untuk mengembangkan perangkat lunak sistem dapat dijalankan di semua platform independen multi-platform. Target sistem operasi Eclipse adalah Micro Windows, Linux, Solaris, AX, HPUX, dan juga Mac OS X. Multi-language Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. Akan tetapi Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya seperti C, C++, COBOL, Python, Perl, PHP, dan lain-lain sebagai multi-role. Selain sebagai ID untuk pengembang aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan aktivitas dalam situasi pengembangan perangkat lunak seperti dokumentasi. Yang keempat, pengujian sistem yang telah dirancang dengan menggunakan metode black box. Metode black box yaitu merupakan metode data ujian yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluar dari perangkat lunak diuji apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, prototype menurut sinar mata, bagian dari produk yang mengekspresi logika maupun fisik antarmuka eksternal yang ditampilkan. Menurut Wian Coko, prototype adalah model produk yang mewakili hasil produksi yang sebenarnya. Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa prototype adalah model produk yang mengekspresikan logika maupun fisika antarmuka eksternal yang ditampilkan mewakili hasil produksi yang sebenarnya. Menurut Sasankar dan Pinari,
di dalam jurnal internasional Journal of Computer Science dan Technology. Terdapat 3 pendapat utama prototyping, yaitu 1. Throw away, yang kedua increment, yang ketiga evolutionary. Objek penelitian LKM Perguruan Tinggi Raharja. Hasil penelitian pemanfaatan smartphone Android dan jaringan internet untuk menjalankan aplikasi Quick Notification, maka pengguna bisa memanfaatkan waktu tunggu dengan tidak mengantri pada saat kasir atau pada stasiun atau tempat pembayaran, namun mengantri dalam sistem antrian pada smartphone dari manapun sambil mengerjakan aktivitas yang lain. Kelebihannya, pemanfaatan smartphone Android dan jaringan internet untuk menjalankan aplikasi Quick Notification, maka pengguna bisa memanfaatkan waktu tunggu dengan tidak mengantri pada kasir atau tempat pembayaran, namun mengantri dengan sistem antrian pada smartphone dari maupun sambil mengerjakan aktivitas lain. Aplikasi Quick Notification dapat memberikan fasilitas pengambilan nomor urut antrian tanpa harus datang ke bagian kasir atau tempat pembayaran, dan aplikasi Quick Notification dapat memberi informasi antrian bagian kasir atau pembayaran kepada para pengguna. Kekurangannya, jika terjadi gangguan pada jaringan atau koneksi, maka sistem tidak dapat berfungsi. Yang ke-9, judulnya aplikasi pencarian lokasi agen Tiki atau titipan kilat di Yogyakarta untuk Android. Tujuannya, pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengguna smartphone berbasis Android dalam mencari lokasi agen Tiki terdekat dengan informasi berupa rute menuju lokasi agen Tiki terdekat dari posisi pengguna aplikasi, dan akan menjelaskan jarak serta rute paling dekat dari situ. Aplikasi ini juga dibuat agar pengguna smartphone dapat melakukan langsung pengecekan nomor resi pengiriman barang dan tarif pengiriman barang di jasa pengiriman Tiki. Aplikasi pencarian lokasi agen Tiki ini hanya terbatas untuk area Yogyakarta saja karena penelitian hanya dilakukan di daerah Yogyakarta. Metode penelitiannya, menggunakan aplikasi mobile pencarian lokasi agen Tiki menggunakan dari hybrid programming dengan paket WebView yang ada pada Android APIs melalui Apache Cordova, yaitu memanfaatkan sumber data yang disimpan di dalam data server untuk dapat diakses oleh aplikasi mobile. Pencarian lokasi agen Tiki implementasi seperti ini karena data seperti data resi pengiriman, tarif pengiriman, dan data lokasi agen Tiki secara kontinunya akan update sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Rancangan arsitekturnya ditampilkan pada gambar seperti ini. Objek penelitiannya agen Tiki atau titipan kilat di Jogja. Hasil penelitiannya, aplikasi pencarian lokasi agen Tiki memudahkan pengguna aplikasi untuk melakukan komunikasi dengan pihak agen Tiki menggunakan fitur SMS, telepon, atau email langsung yang berada di menu detail agen. Aplikasi pencarian lokasi agen Tiki memiliki fitur Tiki terdekat yang memudahkan pengguna aplikasi menemukan lokasi agen Tiki secara tepat dan bisa melihat letak akurat untuk lokasi agen Tiki yang akan dituju. Sedangkan fitur rute memungkinkan pengguna aplikasi untuk melihat rute dari lokasi pengguna aplikasi berada menuju lokasi agen tiket yang ditujukan dengan diperlihatkan menggunakan map yang interaktif. Aplikasi pencarian lokasi agen tiket Tiki menggunakan database dengan engine InnoDB, sehingga data dalam database akan lebih aman dengan pemanfaatan foreign key. Kelebihannya, pengguna aplikasi dapat memperoleh informasi pengiriman barang menggunakan nomor seri yang didapatkan setelah melakukan transaksi. Yang kedua, pengguna aplikasi dapat melihat langsung tarif pengiriman barang dari Yogyakarta menuju ke kota lain dengan kalkulasi tiap 1 kg. Yang ketiga, pengguna aplikasi dapat mengakses informasi lokasi agen Tiki beserta mendapatkan kontak person dari pihak agen Tiki. Yang keempat, pengguna aplikasi dapat mengetahui lokasi agen dan rute terdekat menuju lokasi agen dengan tampilan peta yang interaktif menggunakan aplikasi mobile pencarian lokasi agen Tiki. Kekurangannya, aplikasi dijalankan akan memakan banyak resource saat awal dibuka, sehingga akan memakan waktu beberapa detik karena aplikasi akan men-cancel sehingga dapat
digunakan. Pelacakan nomor resi masih belum dapat sinkron ke database yang dimiliki Tiki, sehingga harus dibuat database sendiri untuk fitur ini. Yang ketiga, aplikasi belum dapat melakukan perhitungan tarif pengiriman barang, karena untuk membuat fasilitas ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk penelitian, sehingga untuk mengecek tarif pengiriman hanya ditampilkan tabel yang berisi daftar harga tiap 1 kg dari Yogyakarta menuju kota lain. Jurnal yang ke-10 tentang perancangan kendali lampu berbasis Android. Tujuannya dalam tugas akhir ini bertujuan merancang dan mengimplementasi, yaitu mengontrol lampu, mengaktifkan dan menonaktifkan lewat smartphone berbasis Android dengan memanfaatkan wireless LAN dan menjadikan Android sebagai perangkat seluler yang multifungsi di samping alat komunikasi, tapi juga sebagai perangkat yang komunikasikan untuk mengendalikan sebuah perangkat keras. Metode penelitiannya yaitu tempat dan waktu penelitian. Dalam pelaksanaan tugas akhir ini, penulis mengambil tempat pada ruang laboratorium sistem komputer jurusan Teknik Elektro Universitas Samratulangi, Perpustakaan Fakultas Teknik Unsrat, dan di rumah tinggal penulis. Waktu dan lama perancangan sampai pembuatan berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari awal bulan Maret 2012 sampai akhir bulan Juli 2012. Bahan dan peralatan pada perancang sistem ini dibutuhkan beberapa alat bahan serta program aplikasi pendukung yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang perangkat kerasnya ada hardware, perangkat lunaknya software, hardware laptop, Wi-Fi 210, Arduino Uno, tablet Android, iDoPack, kabel USB, bahan lampu, software, sistem operasi Windows 7, Microsoft Visio, ID Arduino, ID Eclipse, Qt Notepad, Sun Java 1,6 SDK Android. Produk penelitiannya dilakukan dalam perancangan kendali lampu berbasis Android adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan penelitian, penulisan terlebih dahulu melakukan studi literatur. Penulisan mencari materi-materi yang berhubungan dengan pembuatan kendali lampu. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka penulis mencari program-program pendukung dan perangkat keras dalam pembuatan tugas akhir, melakukan perancangan hardware dan perancangan program aplikasi. Setelah itu mengadakan pengujian sistem. Yang keempat ada desain sistemnya. Sistem terdiri dari 2 bagian besar, yaitu sebuah aplikasi perangkat lunak yang akan digunakan untuk sistem pengontrolan berbasis Android dan sebuah sistem perangkat keras yang berperan dalam sistem mekanisme sistem. Aplikasi sistem perangkat keras. Aplikasi perangkat lunak dibuat dengan menggunakan program aplikasi Eclipse yang memungkinkan user untuk dapat mengakses tombol-tombol yang digunakan untuk mengendalikan, menyalakan atau mematikan perangkat listrik berupa lampu dari smartphone yang memiliki sistem operasi Android. Sistem perangkat keras menggunakan beberapa komponen penting, yaitu sebuah PC atau laptop, sebuah microcontroller, Wi-Fi, rangkaian relay, dan sebuah smartphone Android. Sistem ini bekerja di mana smartphone yang berisikan sistem operasi Android dikendalikan untuk menyalakan 3 lampu. Objek penelitian dilakukan di ruang laboratorium sistem komputer atau LSK jurusan Teknik Elektro Universitas Samratulangi, Perpustakaan Fakultas Teknik Unsrat, dan di rumah tinggal penulis. Hasil penelitian dengan memanfaatkan smartphone Android, sistem ini berhasil mengendalikan perangkat driver lampu melalui koneksi jaringan wireless. Kondisi sinyal pada Wi-Fi mempengaruhi komunikasi transfer data pada aplikasi pengendalian yang dibuat. Jarak jangkauan sinyal Wi-Fi tergantung pada spesifikasi dari perangkat Wi-Fi dari pengirim atau penerima data. Dengan memanfaatkan teknologi pada perangkat wireless Wi-Fi 210 dan microcontroller Arduino Uno, hasil penelitian ini didapat bahwa perangkat ini dapat digunakan untuk mengontrol, mengaktifkan, dan menonaktifkan perangkat lampu. Kelebihannya,
memanfaatkan teknologi pada perangkat wireless, Wi-Fi 2.10 dan microcontroller Arduino Uno. Hasil penelitian ini dapat bahwa perangkat ini dapat digunakan untuk mengontrol, mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat lampu. Kekurangannya, kondisi sinyal pada Wi-Fi mempengaruhi komunikasi transfer data pada aplikasi pengendalian yang dibuat jarak jangkauan sinyal Wi-Fi tergantung pada spesifikasi dari perangkat Wi-Fi, dari pengiriman atau penerimaan. Dari 10 guna ini, saya kenapa memilih ini, karena menurut saya Android itu sudah umum, namun banyak yang belum saya ketahui tentang apa saja itu tentang Android, isi Android, ya, jenis-jenis Android. Makanya saya menggunakan sistem operasi Android. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.